Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت للعتم أوصفه تحيي القلوب تحيج الأسجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ممتنانا. لكن حب في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا. وهمة الجناب والمودة ها هنا نرفع عيني فضلنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مغتري وحبيبي وصفيه سيد الوجود إله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فأجب دعوانا. أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أحسن لنا أحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. آلنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة العين رضا ترعانا. واربط لي في كل حال حبلنا وهب لمن ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين والسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. وقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة ضعف بضاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافنا عاجلا مرضانا. واقض لنا حاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله وحار بدر والصفاء غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, telah usai baca haul kita dari awal hingga pertama. Mudah-mudahan diberkahi Allah dan didapatkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita dengarkan ilmu atau pelajaran, marilah kita dengarkan sambutan atas nama Majelis Al-Biru yang akan disampaikan oleh ketua kita yaitu Saudara Rafi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustaz Farul Razi LC, yang saya hormati Bang Ahmad dan semua teman-teman yang menyempatkan datang pada waktu ini. Salawat serta salam kita junjung kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Bingung nih mau ngapain? Aneh dari Majelis Al-Biru mengucapkan selamat datang dan mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Api yang telah sambutannya yang panjang lebar. Sambutan kedua yaitu dari perwakilan dari Majelis Taklim Mahabbatul Rasul yang akan diwakili oleh saudara Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama kita hormati Ustaz Farul Razi MC, Bang Ahmad, Raffi, dan teman-teman semua yang saya nggak bisa sebutin satu persatu, namun nggak mengurangi rasa cinta saya kepada teman-teman semua. Ini sebenarnya ngapain disuruh ngomong gitu? Gitu juga bingung, tapi alhamdulillah, mohon maaf ya Ustaz ya. Makasih buat kesempatannya buat ngomong. Alhamdulillah kita merasa terjamu banget nih sama teman-teman Majelis Taklim Al-Biru. Mudah-mudahan dari ikatan kita ini bakal menjadi sebab kita sama-sama di satu gerbong, di gerbongnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan juga kita bisa sama-sama terus menjalin silaturahmi terus sampai mungkin kita bisa merekrut orang-orang yang lain gitu, kita biar bareng-bareng ngaji. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Arifin yang mewakili sambutannya atas Majelis Taklim Mahabbatul Rasul. Ya, marilah kita dengarkan pelajaran atau masukan ilmu yang bermanfaat oleh dari guru kita Ustaz Farul Razi Asmini. Padanya persilakan. Shallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah
wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini tentunya kita semua bergembira karena kita ada di taman surga, ya, majelis yang diisi dengan zikir, sholawat, terus ada pengajian membahas halal dan haram. Ini kata Nabi, taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau lewat taman surga, maka irta'u, bersenang-senang, mampir. Jangan lewat-lewat aja. Nah, sahabat nanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Emang ada di dunia taman surga? Ya. Nah, Nabi bilang apa ya? Hilakuz zikr. Perkumpulan orang zikir itu adalah taman surga. Nah, inilah yang menjadi kegembiraan kita karena di tempat ini kita udah isi dengan zikir. Ya. Zikir berupa sholawat, tahlil, tahmid, baca Quran, nuntut ilmu, itu juga zikir. Ya, zikir itu apa artinya zikir? Ingat. Ya, ini kalau duduk begini ingat nggak sama Allah? Ingat sama Allah, apalagi emang baca sholawat ingat sama Allah. Kalau ngaji pasti ingat sama Allah. Kecuali lagi main game, ingat sama Allah nggak lagi main game? Nah, lagi nonton apaan gitu, ya, lupa, lalai, itu namanya lalai, ghaflah, ya. Nah, tapi kalau kita lagi ngaji duduk begini, nah, kita fokus, jangan lagi ngaji masih main game juga lagi ntar. Nah, jangan lagi ngaji masih main game juga. Nah, itu juga nggak ingat Allah namanya, nggak zikir. Kalau zikir itu emang dia mendengarkan, ya, kalau lagi ada pengajian didengerin. Nah, kalau memang punya kitab, matanya juga melihat. Nah, jadi kupingnya ikut ibadah, ikut zikir, matanya ikut zikir. Kalau ada pulpen, ada kertas, nulis, tangannya ikut zikir. Nah, jadi pahalanya itu banyak banget. Ya, ini dikatakan taman surga. Kalau mau dihitung pahalanya nih, aduh susah. Kalau berbentuk duit, pasti nggak muat tempatnya. Ya, karena nggak berbentuk duit, ya nggak kelihatan. Ntar kelihatannya ntar, ya di akhirat kelihatannya. Sebenarnya kalau kita istiqomah, kita bisa rasakan juga di dunia itu nikmat, ya, nikmat bersama orang-orang zikir. Ya, kalau orang yang suka maksiat itu gelisah, ya, karena apa? Diperbudak oleh hawa nafsunya, nggak pernah, ya bisa-bisa mestinya tidur kagak tidur, mestinya istirahat kagak istirahat, karena diperbudak, ya. Tapi kalau kita zikir, nikmat, ya, nikmat. Nah, nanti di sini saya nih buka kitab Irsyadul Ibad. Ya, ini keutamaan nuntut ilmu. Ya, nah, nuntut ilmu nih kalau kita ngumpul begini, ini kita udah menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama. Di mana anak muda, apalagi anak muda ya, ngumpul, dia ngaji, dia zikir. Ini ngumpulnya kita ini nih, itu udah bikin gemeter orang-orang yang benci sama agama kita. Musuh-musuh Allah itu udah gemeter. Wa a'iddu lakum mastata'tum. Persiapkan sebisa kamu. Ya, apaan? Ya, kalau bisa apa namanya itu? Bela diri, belajar bela diri. Umat Islam, anak mudanya harus bisa. Ya, bela diri walaupun sekarang orang bilang udah nggak penting. Sekarang udah pakai apa namanya, canggih, udah pakai, wah, udah pakai tuh pencet doang udah, ya. Ya jangan dikira nggak penting, penting juga, ya. Nanti zaman bisa berubah. Sekarang kita mengandalkan teknologi. Kalau Allah mau matikan teknologi bisa nggak? Bisa, sangat mudah. Ini dengan adanya corona aja, yang biasanya ngumpul nggak jadi kagak ngumpul, ya. Berhenti semua aktivitas itu di dunia, berhenti. Sampai-sampai mau umroh ditutup. Ini jangan-jangan ibadah haji dengar-dengar dari Indonesia nggak ada ya. Dari Menteri Agamanya udah nutup duluan buat Indonesia. Ya, jangan sampai terjadi lagi dah. Ya, yang begini-begini ini. Nah, ini juga karena kesalahan kita. Ya, karena kesalahan kita umat Islam.
ditegur sama Allah. Kalau umat Islam ditegur, kalau orang kafir disiksa, diazab. Ya, dengan adanya musibah-musibah, corona apa segala macam, ya itu siksaan buat orang-orang kafir. Tapi kalau buat kita teguran. Nih, kalau masih benar-benar bisa ditegur, kalau udah belum benar-benar goflah, lalai, udah nggak pernah ibadah, ya itu juga jadi siksaan juga. Ya bisa jadi siksaan juga. Nah, maka kita harus sadar. Ya, harus sadar untuk kembali kepada Allah. Ya, dekat kepada Allah. Ya, caranya dekat kepada Allah gimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Allah berfirman nih. Qul, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Siapa yang gak cinta sama Allah? Ya, kalau cinta sama Allah, katakan wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, gimana tadi ayatnya? Fattabi'uni, kalau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutin aku, kata Nabi. Artinya cintai Nabi kita. Kalau cinta sama Allah nggak cinta Nabi, bohong, nggak bisa. Ya, kalau cinta kepada Allah, ikutin jejak Nabi kita, pelajarin, berarti harus tahu. Ya, harus tahu sejarah Nabi. Ya, makanya di Al-Biru itu nanti kita buka lagi itu sirah, ya, Kholasah Nurul Yakin, yang ringan-ringan aja. Di pesantren itu pelajaran kelas berapa itu pesantren? Ya, Kholasah Nurul Yakin, tipis kitabnya. Ya, saya harap tuh nanti bisa beli tuh, biar tahu sejarah Nabi. Ya, ayahnya Nabi meninggal umur berapa? Masih ingat nggak? Ayahnya Nabi meninggal umur berapa? 18. Nah, yang saya ingat tuh. Ya, masih 18 tahun ayahnya Nabi meninggal. Udah jadi seorang ayah. Ini umurnya ada yang udah 18. Yang udah 18 boleh nggak nikah? Boleh. Ya. Tapi belajar dulu dah. 18 nih masih kelas berapa nih kalau 18 tahun nih? Baru lulus ya? Nah, lulus langsung kawin. Lulus langsung kawin. Boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya, tapi belajar nggak boleh berhenti. Bukan berarti kalau nikah selesai. Enggak. Ya, ini kadang-kadang orang berpikir kalau nikah udah berumah tangga udah selesai. Belajar kagak. Belajar itu sampai kapan? Mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu tuh disuruh tuh cari ilmu, bukan waktu muda doang. Ntar kalau udah tua ya udahlah, gue udah tua, gue mau belajar lagi deh. Enggak, salah. Sampai udah nggak napes, udah masuk kuburan, udah baru selesai belajar. Ya, kalau masih bisa jalan, masih bisa matanya berfungsi, kupingnya masih bisa berfungsi, masih terus belajar. Nggak pernah puas kita belajar, nggak pernah cukup. Semakin kita cari ilmu, semakin kurang. Tuh ilmu tuh, semakin dicari kita semakin merasa luar biasa, lautan ilmu. Tapi kalau nggak pernah dicari, baru belajar begitu doang. Kayak orang baru bisa naik sepeda, baru bisa silat, maunya apa ya? Mau berantem. Orang baru bisa naik sepeda, wah belagu-belagu. Ya. Orang baru bisa naik motor, wah belagu-belagu. Itu baru namanya orang baru ini. Tapi kalau kita udah semakin dalam ilmu kita, semakin dalam, semakin nunduk. Seperti padi. Itu orang udah dalam ilmunya. Ya, nah orang yang masih belagak begini itu namanya ya biarin aja dah. Kayak orang tadi itu, ya apa-apa itu kalau orang baru tahu, baru bisa itu begitu, pengen dilihat, pengen ini gue nih, ini gue. Ya. Nah itu kan tandanya dia tuh baru tahu. Ya, tapi kalau dia udah mateng, dia udah semakin dalam ilmunya, nggak begitu dia. Ya. Nah itu jadi kalau ada orang nyalain orang mulu, nih salah nih, ini bid'ah nih. Itu tandanya apa itu dia? Itu baru belajar itu orang baru tahu hadis. Ya, dikira hadis cuman Sahih Bukhari doang kali, cuma Sahih Muslim doang kali. Ya, Sahih Bukhari juga belum dibaca semuanya kali. Ya, nah, jadi dia pengennya tuh muncul, pengennya tampil. Ya, nah ini ya, jadi ini ada hadis di sini. Ya dalam kitab Irsyadul Ibad ini.
Tentang ilmu ini luar biasa banyaknya nih. Ya. Wad-Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, idza matal alim, nah, jika orang alim itu artinya orang berilmu. Ya, orang berilmu meninggal dunia, sawwarallahu ilmahu fi qabrihi yuknisuhu ila yaumil qiyamah. Ya. Allah jadikan berbentuk ilmunya berbentuk satu makhluk yang bisa menggembirakan dia, menyenangkan dia sampai hari kiamat di dalam kuburnya. Jadi orang dalam kuburan itu sendirian. Siapa yang mau nemenin? Ada yang mau nemenin orang yang mati itu, temenin gitu masuk ke dalam. Nggak ada yang mau. Sampai ke kuburan udah diuruk, udah ditinggal. Tapi kalau dia punya ilmu, ditemenin sama ilmunya. Temennya ilmu ini menyenangkan. Pokoknya ya kalau kita ini punya temen yang kita demen banget tuh temen kita, maunya media gitu, kemana-mana media aja berdua. Ya, cocok tuh. Nah, itu nanti di kuburan tuh ilmu akan berbentuk makhluk yang kita senang, kita gembira. Ya. Nah, kita kalau lagi sendirian, ya, teman kita datang, teman kita yang kita akrab banget gitu, wah enak banget udah ngobrol, udah lupa kan. Ya. Nah, itu jadi ini keutamaan ilmu nih. Ya, nanti tuh sampai kita meninggal, dia bantuin kita, dia nemenin kita. Ya. Wa yadra'u anhu hawamal ardh. Nah, ini ilmu yang berbentuk makhluk yang menyenangkan ini nanti di kuburan itu akan mengusir, menolak apa namanya, hawamul ardh, binatang-binatang tanah. Ya, binatang-binatang tanah. Binatang tanah ya banyak lah binatang tanah. Ada cacing, kelabang, ya nanti ada rayap, ya banyak banget dah. Ya, ular segala macam. Jadi orang kadang-kadang tuh di dalam orang digali kuburannya, ya ada orang digali kuburannya, ternyata kain kafannya aja masih utuh. Bukan baru dikuburin, udah lama, udah bertahun-tahun kuburannya digali, ternyata kain kafannya aja masih utuh, jasadnya masih utuh. Ada nggak yang begini? Ada. Ya, nah itu kalau di Al-Bahsi wa Tahqiq, ya, tahu nggak Majlis Al-Bahsi wa Tahqiq? Pernah dengar nggak? Ikut, nah itu yang Sabtu apa tiap dua Sabtu sekali. Dua Sabtu sekali. Karena ini melanjutkan Kiai Dr. Nahrawi Abdus Salam, ya, yang ngarang kitab Al-Imam Syafi'i baina mazhabaihi al-qadim wal jadid. Ini dilanjutkan terus, itu kajiannya. Ya. Nah, ini Dr. Nahrawi udah meninggal. Udah lama meninggal. Kuburannya kena apa itu? Kena pelebaran jalan apa itu? Dari dari ya, daerah Sono, dari Kuningan. Ya. Kena ya artinya dia ini harus dipindah nih beliau ini kuburannya. Akhirnya dipindah ke makam keluarga. Begitu mau dipindah digali, masih utuh jasadnya. Ya, banyak ulama. Karena orang alim, itu beliau alim, doktor, MA-nya banyak banget. Kalau lihat kitabnya itu, MA-nya, titel S2-nya berjejer. Bukan satu bidang aja. Kalau kita ini dapat satu bidang udah selesai. Beliau dapat satu bidang ilmu ini, dapat titel MA. Belajar lagi, dapat lagi titel MA lagi, dapat titel MA lagi, dan sampai doktor. Dan diakui kehebatan ilmunya oleh ulama-ulama Mesir. Ya, diakui oleh ulama-ulama Mesir, bukan ulama Indonesia. Ulama-ulama Mesir mengakui ketinggian ilmu beliau. Nah, itu buktinya. Ketika kuburannya digali, jasadnya masih utuh. Karena apa? Nah, itu tadi ilmunya berbentuk makhluk yang menggembirakan beliau dan menolong beliau dari gangguan binatang-binatang. Cacing nggak mau gigit jasadnya. Ya, rayap segala macam nggak mau mengganggu jasadnya. Karena emang ada penjaganya, dijagain. Nah, kita pengen begitu. Ya, kita pengen begitu, maka belajarlah.
Ya, belajarlah. Di mana ada kesempatan belajar, belajar. Ya, di mana ada kesempatan waktu duduk, ayo kita belajar. Kenapa? Beda antara abid dengan alim. Kalau abid itu orang yang senang zikir, terus salawat itu zikir. Nah, alim itu yang paham ilmu, ya, alim, ngerti ilmu agama, faqih. Ya, mana yang lebih utama, faqih apa abid? Faqih. Ya, orang yang faqih dengan alim, ya, dengan yang abid lebih tinggi yang alim yang faqih daripada yang abid. Ya, nah jadi itu kalau digambarkan sama Nabi, ya, ma'abadallaha bisyai'in afdala minal fiqhi fid din. Ya, orang beribadah kepada Allah tidak ada yang bisa mengutamakan ibadahnya itu, ya, kecuali dia paham fikih, pasti itu dia paham. Ya, dia paham akan agamanya ini, dia ibadah dia paham, dia mengerti. Ya, wala faqihun wahidun. Nah, orang yang faqih, yang paham agama satu orang, asyaddu ala syaitani min alfi abid. Itu lebih ditakutin sama setan daripada 1000 orang yang abid ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah ngumpul sama satu orang yang faqih, itu setan lebih takut yang mana? Yang satu nih. Bahaya kalau dia ini setan, dia punya ilmu masalahnya. Kalau orang abid kadang-kadang betul ibadahnya aja, ibadah zikirnya, ya, sholatnya banyak, ya. Ya, jadi kita pengen tentunya cari yang utama. Ya, dua-duanya bagus. Yang nggak bagus itu yang suka maksiat, asi, ya. Suka maksiat yang nggak bagus. Abid ya bagus, faqih bagus. Tapi yang lebih bagus yang mana? Faqih. Yang faqih, dia paham akan agamanya. Ya. Nah, jadi kemarin tuh pengajian malam Sabtu. Nah, ini yang perempuan ada nggak? Ada pertanyaan yang belum dijawab kemarin. Ya. Kan ini kan ilmu ini namanya nih. Kalau nggak pakai ilmu kita nggak tahu nih. Ya, nanti ini kita masuk pembahasan di sini tentang ini nih, apa namanya, cairan yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya, kemaluan depan, kemaluan belakang. Ya, kalau yang kemarin kita bahas nih ada air seni, air kencing, bahasanya air kencing. Terus ada lagi apa? Madhi. Ada lagi? Wadi. Madhi, wadi, terus mani. Ya, air mani. Perbedaannya mana nih? Perbedaannya gimana nih antara air-air ini nih? Semuanya keluar dari kemaluan. Ya. Kalau air mani hukumnya apa? Air mani hukumnya apa? Suci. Kalau keluar air mani kena celananya, keluar air mani kena celana, celananya itu suci. Karena air mani itu suci. Tapi yang ngeluarin air mani ini, kita yang keluar air mani wajib mandi. Air maninya sendiri suci. Nah, itu kalau mandi bukan mani, lengkap juga. Karena apa itu kemarin? Masih ingat nggak? Masih keluarnya karena apa? Karena iya. Melamun, ya. Karena syahwatnya tinggi, keluar cairan. Tapi beda ya, kalau mani itu kan ada semprotan. Kalau mani itu ada semprotan. Kalau mazi itu keluar aja dia, keluar meleleh. Basah. Ya. Itu hukumnya apa itu air mazi itu? Suci apa najis? Najis, tapi kitanya nggak mandi. Ya, yang dimandiin celananya yang kena. Ya. Nah, yang dicuci celananya, kitanya nggak usah mandi, cuma bersihin kemaluannya. Yang kena itu bersihin kemaluannya.
itu kena najis berarti. Nah, ini kan ilmu namanya, kalau nggak tahu, wah mandi, luar mandi bagus, jadi bersih badannya mandi mulu. Ya. Kalau wadi apaan wadi? Wadi ini bangun tidur tuh basah, tapi nggak ada berasa gitu. Kalau mandi kan berasa, ada kenikmatan. Ya. Kalau wadi tahu-tahu loh basah. Kalau bahasanya banjir itu namanya kencing. Ngompol. Ya, yang kecil tuh disangka gitu lah. Dia ngompol. Kalau bahasa selain dalamnya doang yang basah, ya. Nah ini tandanya wadi, ya. Wadi, kenapa? Karena dia kecapean. Nah itu keluarnya dari kecapean tuh, ya. Tahu kan bedanya kan? Nah itu ilmu. Ini fikih. Masalahnya nanti itu sholat sah apa enggak? Kalau nggak paham nanti bisa sholat nggak sah. Najis nggak cuci, ya. Nah bahaya. Nah kalau taunya mani itu bener, mani itu suci. Selain mani ya najis. Nah kalau keputihan kemarin nih yang perempuan, ternyata kalau perempuan yang nggak datang yang disampaikan. Ya. Kalau keputihan hukumnya apa? Laki-laki ada keputihan nggak? Keputihan kulitnya terlalu putih. Ini kalau istilah perempuan itu ada cairan yang keluar dari kemaluannya, kemaluan perempuan, lengket juga. Itu namanya keputihan. Ya. Nah keputihan ini hukumnya juga najis. Jadi keluar dari dalam rahim, ya, keluar keputihan. Ini juga bisa karena kecapean tuh, ya, bisa karena kecapean atau tanda-tanda dia mau haid. Perempuan mau haid tanda-tanda ini nggak semuanya, nggak semua perempuan, ya. Kadang-kadang ada yang begitu, mau haid keluar keputihan, atau dia selesai daripada haidnya. Ya, nah ini kalau benar-benar udah bersih, ini kalau kemarin dari saya bilang ya, kalau ngaji fikih itu memang mau nggak mau ngomongnya harus jorok, karena jelasinnya biar nggak jorok ya nggak paham kan. Mau dicoba ibarat ya nggak paham. Ya. Tapi yang belum balik nggak apa-apa dah ya. Ya jadi kalau perempuan dia biasanya ini mau selesai dari haid, ya itu dicek dulu pakai kapas, masukin, cek ada ini nggak keputihannya, ada nggak. Kalau udah ada keputihannya itu udah bersih, dah tuh nggak keluar lagi darah. Ya kalau dia bilang udah berhenti nih, darahnya udah berhenti, nggak pakai dicek, nggak dibuat kapas, masukin ke dalam, ya udah nggak paham dah ya, bukan dalam mulut bukan. Ya. Nah itu nanti masukin, keluar, liatin kapas itu. Ya. Nah itu kalau udah nggak merah lagi, kalau masih merah-merah kan masih ada darahnya namanya. Ya, masih di darahnya, darah haid. Ya. Nah itu perlu dicek begitu tuh. Makanya yang perempuan nih jangan nggak ngaji perempuannya harusnya ngaji. Nah laki-laki sebagai suami, kalau istrinya kagak paham, dia wajib ngajarin istrinya. Bang, saya begini, suaminya nggak tahu, nggak tahu juga. Di sinilah thalabul ilmi fardhatun. Ini yang dikatakan menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apaan? Ilmu yang berkaitan dengan kita sehari-hari. Ilmu tentang sholat. Kita sholat tuh 5 waktu. Berarti kita harus tahu tuh ilmu itu tentang sholat. Nah kalau kita bicara sholat, berarti kita harus paham tentang toharohnya tadi itu. Itu masalah tadi, itu masalah toharoh tuh. Ya, harus paham. Ya, jangan cuma tahunya wudhu doang. Ya, kami sholat. Ya makanya tadi itu orang fakih itu lebih ditakuti sama setan daripada orang yang abid cuma ibadahnya tahunya dia. Ini bagus, ibadahnya bagus. Ya.
Cuman kalau nggak banyak tahu ilmu, bisa-bisa ibadahnya juga nggak bernilai.